Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Ya.
Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimpum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik, yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit.
yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah Pi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang pasal primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital Puslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian
masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur gak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka? Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krikum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi
barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap
fakta tentang meninggalnya korban Raden Andante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adil. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang.
Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana, papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu mas aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka juga. Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Sudah nggak kontak. Sudah tidak. Sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ia mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan.
Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krim Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial
YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru
dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi ada pemeriksaan pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang Tapi Mary yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan gunakan, demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga nanti. Ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati ancaman. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi.
Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih? Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan. Gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak. Sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka,
kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani
pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang
ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya. Lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau ada yang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara itu ada tidak ada yang motor primernya yang mana Pak? Yang terduga kuat pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, ya? Penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Siap. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Padir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin.
aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih, Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini,
Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Giselle. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Giselle di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Giselle memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krim Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan
terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut
kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara agenda kita ada yang motor primernya yang mana Pak? Yang terbuat pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, ya? Penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Padir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas.
aku pukulin, aku jubitin, itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante, tujuan kita cuma Dante, gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka Tidak, Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih, Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu,
tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Giselle memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krim Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang
nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat, karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga kuat pasal yang si
nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah, itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, itu beruntutan atau ada jeda, Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu yang Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku digigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan. Gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante itu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. oke.
Cukup. Kalau Jadi keributan berarti sama tersangka Bapak? Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya.
Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Hukum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik, yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal
5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng Apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat, karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu
beruntutan atau ada jeda, Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya, Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Siap. Terima kasih. Pak, izin. Hukumannya paling lama 15 tahun ya, Pak? Karena tenggelam atau gimana, Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya, Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih? Rasanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante itu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang
telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik,
sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas Kiai ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk ya sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada kita dalam motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan Berapa menit? nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Siap. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Pak 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante.
Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur, gak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka juga. Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak. Sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali Yuda Arfandi.
ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik
yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya
korban Raden Andante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau adanya kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara akan tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Jadi ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang.
Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda, yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur, gak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka Tidak, Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak konflik. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah konflik sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan.
Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krim Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial
YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru
dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Kooperatif ya? Sudah ditangkap, jadi Ada pemeriksaan pelaku? pada saat pemeriksaan Atau ada bantahan-bantahan? kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau ada bilang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas Kiai ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk ya sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara akan kita dalam Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, izin hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Pak 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi.
Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante, gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka coba. Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka,
kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Bareskrim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut, tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani
pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang
ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya. Lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau ada bilang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, ya? Penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah
itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Orang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Cukup. Kalau jadi keributan berarti amat tersangka Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi,
ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Giselle. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Giselle di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Giselle memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krim Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan
atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah disebut juga kalau ada yang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak Idin? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk
penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak dalam Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Satu. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda, Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Padir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu lihat Dante udah tidur.
nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante, gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka Tidak, Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih, Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara, ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu,
tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Giselle memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krim Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang
nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Ibu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat, karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak yang motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si
nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan, demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah, itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, itu beruntutan atau ada jeda, Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya, Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, Izin, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya, Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur nggak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. oke.
Cukup. Kalau Jadi keributan berarti amat tersangka dong. Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak Sejak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, Bibi. itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Anggar Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya.
Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik, yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun.
Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut, karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau ada yang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat, karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Hadir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama
tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan secara detail nantinya. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Siap. Terima kasih. Pak, izin Hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya, Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka juga. Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Sudah nggak kontak. Sudah tidak. Sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang
telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik,
sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Ibu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti mungkin ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV
yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana? Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. oke, cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka juga. Tidak, Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih, nggak lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak sampaikan bahwa
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi
barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap
fakta tentang meninggalnya korban Raden Andante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adil. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng aksipor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau adanya kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara akan tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang.
Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda, yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante itu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih, nggak lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ia mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan.
Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimpum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial
YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru
dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau ada bilang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nanti Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada kita Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Hadir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya, terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi.
Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau Jadi keributan berarti apa tersangka juga? Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka.
kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani
pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang
ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya. Lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah P disebut juga kalau adanya kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada dugaan nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara kita tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, ya? Penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Siap. Terima kasih. Pak, izin Hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Padir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin.
aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku kan emang mau Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat, Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau Jadi keributan berarti apa tersangka dalam Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, Bibi. itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini,
Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan
terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau adanya kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Ibu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut
kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga turut terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada juga yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Hadir itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak, ya? Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Pak 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin shock saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas.
aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante, tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024.
Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Hukum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adate, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah P disebut juga kalau adanya kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada yang Pasar primernya yang mana Pak? Jadi
terduga pasal yang si Nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan, demikian juga nanti mungkin ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah, itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, itu beruntutan atau ada jeda, Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak, ya? Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya, Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Padir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur gak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu.
gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau Jadi keributan berarti sama tersangka Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya.
Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Giselle memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Bareskrim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik, yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang
Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah disebut juga kalau ada yang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas Kiai ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk ya sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara yang terlibat, karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada kita Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga kuat pasal yang
nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah, itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, itu beruntutan atau ada jeda, Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, ya? Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya, terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Padir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu mas aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja.
Kalau Jadi keributan berarti apa tersangka atau Tidak. kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, Bibi. itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya.
Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang berkesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krim Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik, yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal
5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara yang terlibat, karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara agenda kita dari Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir?
nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya, terima kasih. Pak, izin Hukumannya paling lama 15 tahun ya, Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya, Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka coba? Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Sudah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang
telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik,
sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas Kiai ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk ya sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara yang terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada kita dalam Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Hadir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV
yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka Tidak. kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Sudah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini sudah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi
barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap
fakta tentang meninggalnya korban Raden Andante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah disebut juga kalau ada yang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Hadir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, ya? Penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang.
Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana, papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku kan emang mau Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Sudah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, Bibi. itu udah nggak gimana sih, Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan.
Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial
YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru
dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau ada yang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara akan tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Hadir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu yang Mas. Ya. Masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi.
Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana? Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau Jadi keributan berarti sama tersangka Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? tidak ada kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka,
kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial GA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka GA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini
tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk sudah ditangkap. Jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang
ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya. Lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau ada kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan, demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga nanti. Ini saja. Hadir itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin.
aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur, nggak dapat. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka Tidak, Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini,
Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan
terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah P disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut
kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada kita yang motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti mungkin ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga nanti. Ini saja. Padir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah, itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya, gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, itu beruntutan atau ada jeda, Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih ditahan dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya, terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Padir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas.
aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante, tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau Jadi keributan berarti sama tersangka Bapak? Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024.
Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Giselle memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Hukum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang dipercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat, karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada kita dalam Pasal primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam
berapa menit? Satu. Nanti akan dijelaskan. Nah, dari itu sana. ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya, gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, itu beruntutan atau ada jeda, Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau perihal penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, izin Hukumannya paling lama 15 tahun ya, Pak? Karena tenggelam atau gimana, Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Padir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana? Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan. Gitu. Jadi kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. kalau Jadi keributan berarti apa tersangka juga? Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Tidak kontak. Sudah tidak sejak kapan?
kejadian ini punya motif sedikit ya Bibi. itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu, aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera cecet kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial.
Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimpum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital,
bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Ibu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan juga pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital Puslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau perintah penahanannya Pak?
Penahanannya apa udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, izin, Hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya, Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? sementara satu. Pak 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana? Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur, nggak rapat. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. kalau Jadi keributan berarti apa tersangka coba? Tidak, Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang
telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan eksposisi
secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Ibu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara akan tidak ada yang Pasal primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Hadir itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin shock saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi.
Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana? Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, gak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka? Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak. Sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi
barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dan atau tindak pidana pembunuhan berencana dan atau tindak pidana pembunuhan dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap
fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja pun kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Ibu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu yang masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya, terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin shock saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang.
Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana, papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka Tidak, Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih, Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan.
Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krikum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial
YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja pun kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru
dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau adanya kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara akan kita Pasal primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti mungkin ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Siap. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin shock saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi.
Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu pas aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti sama tersangka Tidak, Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, itu udah nggak gimana sih Kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka,
kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini
tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif
Pak Dir ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas Kiai ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk ya sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada tidak ada yang motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang si nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti mungkin ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga nanti. Ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak
di kolam renang tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya? Seorang ibu, lihat anaknya di IGD udah terbaring. Masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana? Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur, gak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat. Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau Jadi keributan berarti apa tersangka coba? Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya Bibi. itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan.
Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Krimpum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan. Sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,
menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut, karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau ada yang kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak? Untuk YA sendiri itu
yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Ini saja. Hadir itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Padir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Padir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Duren Sawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya, apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun. Tuh gimana? Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal, aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi
bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur nggak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante, tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Kalau Jadi keributan berarti apa tersangka Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, Bibi. itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya.
Aku percaya Tuhan pasti bela. Tulis Giselle di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas. Semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Giselle memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik, yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia,
yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun, kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau tanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau adanya kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Ibu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga
nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti mungkin ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah, itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah, itu beruntutan atau ada jeda, Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Siap. Terima kasih. Pak, izin Hukumannya paling lama 15 tahun ya, Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya, Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? sementara satu. Pak 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Ya. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Halif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU, aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Gimana sih rasanya itu, lihat Dante udah tidur, nggak nafas. Aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon. Bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa. Yang tahu aku, yang tahu Dante aku. Biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. Oke,
Kalau Jadi keributan berarti sama tersangka Tidak, kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya, Bibi. itu udah nggak gimana sih Kak, lihat DM sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya.
Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu. Lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Giselle pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Giselle apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Giselle lu mending diem, ujar yang lain. Si Giselle memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Hukum Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Adante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik, yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal
5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik, sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante, agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah tapi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri. Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara tidak ada yang Motor primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? 1. Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu
beruntutan atau ada jeda, Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nantinya. Ya. Kalau penahanannya Pak, Ya. penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu lah Mas. Ya, masalah nahan itu. Tapi yang pasti kita akan sesuaikan dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Ya, terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya, Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati aja. Oke, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum kejadian itu Dante memang sudah beberapa kali memintanya untuk berenang. Sampai akhirnya Tamara menceritakan keinginan Dante ini kepada kekasihnya Yuda yang juga tersangka di kasus meninggalnya Dante. Sebelum buka puasa, Tamara mengaku ia dan Arfandi menyempatkan diri mampir ke kolam renang tersebut. Tamara mengaku datang ke kolam renang tersebut untuk memastikan kondisinya apakah baik untuk Dante. Setelah melihat kolam renang tersebut, akhirnya Tamara memutuskan membawa Dante berenang ke situ. Tamara Tiasmara begitu kehilangan putranya Dante yang meninggal setelah diduga ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara mengenang permintaan terakhir Dante sebelum meninggal di kolam renang. Tamara mengungkapkan hal tersebut sekaligus untuk mengklarifikasi pernyataan mantan suaminya, Angger Dimas, yang mengatakan bahwa Dante sudah tak mau berenang. Menurut Tamara, adalah hal wajar ketika anak kecil memiliki keinginan yang berubah-ubah. Tidak di kolam renang, tidak ada, dan di sana udah Itu yang aku bilang aku cubitin, aku gigitin. Itu kan gimana ya, seorang ibu lihat anaknya di IGD udah terbaring, masa kita diem aja? Ya kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah gak ada. Waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama ke papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga. Itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu. Rasanya itu lihat Dante udah tidur gak nafas, aku pukulin, aku jubitin itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan gitu. Jadi dari kemarin aku dibilang ini, dibilang itu, aku cuma bisa diem aja. Yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante. Tujuan kita cuma Dante gitu aja. Terserah orang mau nilai apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar Allah semua yang lihat Dante juga di sana lihat kalau mamanya nggak diem aja. cukup. Kalau jadi keributan berarti apa tersangka? Tidak. Kalau hubungannya sekarang sama tersangka gimana? Udah nggak kontak. Sudah tidak sejak kapan? Sejak kejadian ini udah kontak sedikit. Ya itu udah nggak gimana sih kak, lihat dia sama anak aku gitu. Aku lihat dia kayak
Terungkap motif mantan pacar Tamara Tiasmara benamkan Dante ke kolam 12 kali. Yuda Arfandi, ya, mengakui telah membenamkan Raden Andante Halif Pramudityo, anak Tamara Tiasmara ke kolam. Namun bukan untuk membunuh, ia mengaku pada polisi hal tersebut untuk membantu Dante latihan berenang. Ia ingin melatih pernapasan anak Tamara Tiasmara di dalam air agar menjadi lebih kuat. Hal tersebut terungkap saat ia diperiksa oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Tersangka mengakui berenang di air selama 2,5 jam dan untuk latihan membenamkan bertujuan latihan pernapasan. Biar lebih kuat, tidak terlalu panik dan tidak takut air, ujar Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahenu lewat pesan tertulis, Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2024. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa selama pemeriksaan, ia dicecar hingga 62 pertanyaan secara bertahap. Mereka menegaskan bahwa pemeriksaan itu pun masih akan terus berlanjut. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Tahap pertama 36 pertanyaan, dilanjutkan kemarin 26 pertanyaan. Masih akan dilanjutkan lagi besok pemeriksaan terhadap tersangka, kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra. Sebagai informasi, ia diduga membenamkan wajah anak Tamara Tiasmara ke kolam sebanyak 12 kali. Hal tersebut terekam dari kamera CCTV yang terpasang di area kolam renang, tempat Dante bermain air. Sayangnya, nyawa Dante melayang begitu saja karena kejadian tersebut. Polisi pun telah memeriksa barang bukti beserta dengan 20 orang saksi sebelum akhirnya menetapkan ia sebagai tersangka atas tuduhan dugaan pembunuhan. Gisela Anastasia atau Gisel Bella Yuda Arfandi, ya, kekasih Tamara Tiasmara yang kini jadi tersangka. Belum lama ini, Yuda Arfandi ditetapkan sebagai tersangka atas meninggalnya Dante, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Meski begitu, hal mengejutkan datang dari artis Gisel. Pasalnya, ia memberikan pesan dukungan untuk Yuda Arfandi meski ada bukti rekaman CCTV. Mantan istri Gading Marten itu meminta Yuda dan keluarganya untuk menghadapi masalah dengan tenang. Bang Arfandi serta keluarga juga bisa dengan tenang menghadapi semuanya. Aku percaya Tuhan pasti bela, tulis Gisel di pesannya, dikutip dari Instagram adik Yuda Arfandi, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Ibu satu anak ini juga meminta kekasih Tamara Tiasmara untuk menghiraukan omongan orang lain yang dianggap tak tahu kejadian sebenarnya. Nggak usah terpengaruh sama semua omongan dan opini orang yang nggak jelas, semangat ya, sambungnya. Lebih lanjut, Gisel memberikan doa untuk Yuda Arfandi yang kini harus menghadapi kasus hukum karena diduga telah melakukan pembunuhan anak. Kita pasti support doa dan sebisa kita untuk ceritain keadaan yang sebenarnya. Masalahnya aku juga punya anak kecil, tahu banget gimana bantuin anak belajar renang. Tuhan pasti bekerja, kekuatan doa besar banget, aku yakin itu, lanjutnya lagi. Sayangnya dukungan Gisel pada Yuda Arfandi ini menuai banyak cibiran netizen saat chatnya viral di media sosial. Ini si Gisel apaan sih malah ngebela yang salah? Jelas-jelas udah ada buktinya kok, ampuh dah, komentar netizen. Gisel lu mending diem, ujar yang lain. Si Gisel memang agak lain, sahut lainnya. Yang kami hormati Bapak Kasubdit Jatanras beserta tim penyidik, rekan-rekan media yang kesempatan hadir. Siang hari ini kami dari Direktorat Polda Metro Jaya akan mengupdate tentang kasus meninggalnya korban atas nama Raden Andante, yang mana korban ini meninggal dunia di kolam renang di daerah Durensawit, Jakarta Timur. Perlu kami sampaikan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 kemarin sudah kita melaksanakan gelar perkara untuk menaikkan dari lidik menjadi sidik. Kemudian pada tanggal 7 kita sudah mendapatkan hasil analisis digital terhadap rekaman CCTV yang
telah dilakukan pemeriksaan secara analis digital oleh Puslapor, yang mana hasil daripada pemeriksaan analis digital oleh Puslapor Baris Krim Polri dinyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut dinyatakan asli ataupun tidak ada unsur editan, sehingga dengan hasil tersebut menjadi barang bukti ataupun alat bukti bagi penyidik yang kemudian kemarin pada tanggal 8 Februari 2024 selanjutnya penyidik melakukan gelar perkara, yang mana dalam pelaksanaan gelar perkara tersebut tim penyidik sepakat untuk menetapkan tersangka, yaitu berinisial YA. Kemudian tadi pagi pada tanggal 9 Februari 2024 terhadap tersangka YA telah kami lakukan upaya paksa berupa penangkapan, dan saat ini tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Subdit Jataras Polda Metro Jaya. Perlu kami sampaikan bahwa terhadap tersangka dikenakan pasal tentang tindak pidana setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, dan atau tindak pidana pembunuhan berencana, dan atau tindak pidana pembunuhan, dan atau tindak pidana barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama maksimal 15 tahun. Kemudian pasal 340 maksimal hukuman mati, kemudian pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun, sedangkan untuk pasal 359 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Perlu kami berikan gambaran terkait dengan hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan digital, bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban dan tersangka, sehingga dari rangkuman tersebut penyidik menyimpulkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan akhirnya sudah dilakukan upaya penangkapan. Adapun di dalam rekaman tersebut memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali. Sedangkan untuk nanti detailnya kami akan sampaikan lebih lanjut, mungkin nanti minggu depan kami akan menyertakan tim daripada analisis digital dari Puslapor, termasuk tim dari kedokteran forensik,
sehingga nanti kita akan melakukan ekspos secara lengkap. Untuk tindak lanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan pada beberapa ahli untuk mendukung daripada pembuktian dalam kasus yang sedang kita tangani. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kami dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya beserta tim berharap mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat dalam mengungkap fakta tentang meninggalnya korban Raden Adante agar nantinya kita bisa memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Mungkin ini saja perlu kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kami akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasinya nanti akan kita dalami lebih lanjut karena kan masih baru dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka, kemudian juga kita nanti akan menggandeng Apsifor nantinya untuk membantu mengungkap motif daripada tersangka. Sudah ditangkap, jadi pada saat pemeriksaan atau ada bantahan-bantahan kooperatif. Pak Dir, ini mau nanya, ini kan sebelumnya dari pihak Tamara sebut kalau misalkan orang yang ada di kolam renang itu adalah orang yang dipercaya, lalu juga sempat dibilang juga kalau misalnya orang tersebut adalah guru les renang itu. Nah itu apakah Pi disebut juga kalau itu kekasih dari Tamara sendiri? Mungkin bisa diperjelas lagi Pak soal identitas YA ini sebenarnya, apakah orang yang dipercaya dimaksud si Tamara atau guru renangnya si Dante atau gimana Pak ini? Untuk YA sendiri itu yang disampaikan oleh Bu Tamara sebagai orang yang terpercaya. Tapi nanti untuk penjelasan lebih lanjut kami akan sampaikan kalau nanti kita sudah melakukan pendalaman berupa pemeriksaan terhadap tersangka. Ada juga nggak sih Pak Tamara juga terlibat karena kan ini kan dugaan pasalnya kelalaian, lalu kan dari Tamara sendiri menitipkan orang tersebut ke orang tersebut. Sementara akan kita Sosok primernya yang mana Pak? Yang terduga pasal yang nanti pada saat kita pemeriksaan akan kelihatan. Demikian juga nanti ke depan juga kita pasti akan melaksanakan rekonstruksi juga. Mungkin ini saja. Pak Dir, itu kan durasinya 2 jam berapa menit? Nanti akan dijelaskan. Nah itu ada beberapa adegan yang Pak Dir dan teman-teman penyidik melihat ada 12 ini ya gerakan yang boleh dibilang menjadi salah satu penyebabnya. Nah itu beruntutan atau ada jeda Pak Dir? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti kita bersama tim ahli dari analis digital poslapor yang kita akan menjelaskan lebih lanjut secara detail nanti. Ya. Kalau penahanannya Pak? Ya. Penahanannya apa? Udah langsung ditahan atau masih diperiksa dulu? Periksa dulu ya Mas. Ya. Masalah nahan itu, tapi yang pasti kita akan sesuai dengan aturan. Kalau memang nanti layak ditahan, pasti akan kita tahan. Terima kasih. Pak, hukumannya paling lama 15 tahun ya Pak? Karena tenggelam atau gimana Pak? Penyebab kematian masih nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh tim dari kedokteran forensik. Ya. Pak Dir, pelakunya satu atau ada beberapa? Sementara satu. Paling 15 tahun hukuman paling lama atau seperti apa? Kalau 340 tadi kan hukuman mati aja. Hukuman mati. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, aktris Tamara Tiasmara mengaku sangat terpukul atas meninggalnya sang putra Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante yang berusia 6 tahun di kolam renang Durensawit, Jakarta Timur. Tamara semakin syok saat mengetahui ternyata Dante ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi, 33 tahun pada Sabtu 27 Januari 2024. Tamara menyebut Yuda adalah orang yang sangat ia percayai selama 2 tahun kedekatannya. Polisi menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka di kasus kematian Dante 6 tahun, anak Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Tamara mengaku kaget dan tak menyangka pacarnya akan berbuat setega itu. Polisi menyebut Yuda menenggelamkan Dante selama 12 kali ke dalam kolam renang. Tamara Tiasmara mengaku sudah melihat rekaman CCTV
yang memperlihatkan detik-detik putranya Dante ditenggelamkan oleh pacarnya Yuda Arfandi. Namun hingga saat ini belum jelas apa motif Arfandi menenggelamkan Dante. Tamara berharap Arfandi jujur dan terbuka mengungkap segalanya kepada pihak kepolisian. Tamara Tiasmara memberikan klarifikasi terkait adanya tudingan cek TKP ke kolam renang bersama kekasihnya Yuda Arfandi sebelum Dante meninggal dunia tenggelam. Tamara mengatakan memang sebelumnya ke kolam renang untuk mengecek kondisinya sebelum putranya berenang. Tamara mengatakan sebelum